Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, nuwun sewu. Mohon bertanya, maksud Kanjeng Nabi dawuh atau bersabda, al mautu rohatul mukmin. Mati itu sesungguhnya istirahatnya orang-orang mukmin. Di sini ada dua penafsiran menurut kami. Ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan oleh Allah. Mboten mawon Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak wis ra mikir meni rokokan apa. Ora mikir besok itu makan apa dan lain sebagainya. Bahasa diistirahatkan dan istirahat. Boleh itu diartikan bahwasannya ada salah satu mimbadil aulia ketika saat di dunia pengennya lekas kematian secara syariat terjadi di dunia. Karena apa? Beliau rindu dengan kematian karena saat di dunia itu penuh dengan jebakan-jebakan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u, gak akan pernah berhenti, gak akan pernah kita itu bebas selama-lamanya dari pengaruh nafsu. Istilah bahasa burung, jikalau masih disangkar, dia pun ingin bebas. Ingin bebas sebetulnya itu. Ingin bebas. Ini yang tahu. Kalau kita sesungguhnya tahu sesungguhnya ruh ini tersangkar oleh jasmani, maka sebetulnya ruh itu ingin bebas. Ngetutke apa sing dadi tuntutan jasmani sifat basariyah itu selalu di atas kehendak hawa nafsu. Nyun sewu, cara kita sudah umur 30 tahun mesti parane pingin simah lah ngono nggih, pingin nikah. Misalkan kita sebagai anak belum ada keinginan orang tua, pantaramu wis duwe anak, nah, ubrak-ubrak ya, istilah diubrak-ubrak di apa bahasa Indonesia diubrak-ubrak ya, didorong-dorong, apalagi kita sebagai anak perempuan. Kata orang Jawa, sama halnya anci-anci ndukure salahmu dewi lah apa anjik-anjik kabeh gue sono sing ngatur lah apa bingung lah tenang. Kita kalau sudah nikah oke, jasad nyun sewu punya hak untuk minta bagian. Mesti ae kita itu yo ingin punya anak. Jasad memaksa kita lewat sifat basariah itu sandang, pangan, papan, kecukupan. Kalau bisa lebih-lebih. Inilah salah satu di antara kekasih Allah yang merasa ketika saat itu terbebani. Alias, wis mending mati ya. Ben sudah tidak menanggung. Bahasanya istirahat. Langan tentang istirahat. Tapi nggak bisa, Sudah saya ceritakan, yaitu abahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini bagi orang mukmin istirahat atau pensiun itu sesuatu yang ditunggu-tunggu Pak. Bila mana betul-betul dia itu bertauhid, makanya disebut mukmin itu yang ihsan. Mukmin itu sifatnya orangnya adalah mukmin itu orangnya, iman adalah pembuktiannya.
ihsan kebenarannya, itu pasti seperti itu. Dia setiap saat dan waktu selalu rindu akan itu. Ibarat coro burung tadi, burung itu pengen bebas, tapi syaratnya gur siji, kurungane kudu dirusak, harus dirusak, baru burungnya lepas. Kalau kurungannya, sangkarnya itu kita rapeti, orang iso metu-metu tambahan. Artinya apa, Pak? Jasad kita itu Allah kasih penyakit. Ada penyakit diabetes, akhirnya mati. Ada penyakit stroke, mati. Ada penyakit apapun. Kadang-kadang dikasih penyakit untu, Pak. Ndadekno mati wonten. Nggih. Rencang kula mejo agung kali bening. Namine meh sami kali kula. Gara-gara leruntu. Nggih. Saking gak betahe munetang dipetak. Untu. Seto. Ya, berbagai macam. Berarti jasadnya rusak. Bapak Ibu, istirahat sebetulnya itu sesuatu hal yang diharapkan oleh mukmin tadi. Tapi tidak pernah diharapkan oleh orang-orang kafir. Enggak mau. Makanya bahasa dawuh Rasulullah itu bahasanya mukmin. Mukmin yang apa yang dimaksud? Mukmin yang sudah ihsan. Kok bisa? Coba ayo kita gerabak diri kita. Waktu belum iman sampai belum ihsan, telek pingin mate. Ayo ngomong tak jotosi raimu. Tidak ada. Bahkan itu sesuatu hal yang menakutkan. Padahal mohon maaf, kadang-kadang kita masih jauh dari kematian. Kita nggak mau bikin rumah menghadap kuburan atau ide kuburan. Kita itu sudah tertanda. Padahal belum mati padahal. Nggak ya omah pinggir kuburan ya ora wani. Nggih mohon maaf. Tapi jikalau jenengan sudah betul-betul iman jenengan ihsan, Allah itu terasa dekat. Ayo coba. Bahkan sudah sampai nyatane hakikat yang disebut makrifat. Allah yang karim. Bon. Jenengan pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inilah yang dimaksud mukmin Rasulullah itu dalam hadisnya, mukmin yang sudah ihsan. Orangnya muhsin, ihsan berarti imannya sudah benar. Diartikan benar, sudah tidak ada lagi iman selain Allah. Selain Allah dalam aspek apapun hatinya. Yang kedua adalah diistirahatkan atau istirahat. Boleh. Bahasa istirahat itu sesuatu yang sudah diterjadikan. Keadaannya. Istirahat berarti jenengan sudah. Diistirahatkan berarti jenengan ini proses untuk diberhentikan. Diistirahatkan, dipensiunkan. Nah, disinilah Bapak Ibu antara hukum muraqabah dan hukum musyahadah. Hukum musyahadah dan hukum muraqabah. Artinya ada kita ketika sudah di anta itu ada dua, Pak. Anta maksudnya kau Allah, ana maksudnya hamba. Ana abduka wa anta rabbi. Ana abduka wa anta rabbi. Saya ini hambamu
dan kau Tuhanku. Ini kalimat kita berbahasa diistirahatkan. Ada yang mengistirahatkan, ada yang diistirahatkan. Ini muraqabah. Kita muraqabah. Nah, istirahat berarti sudah tidak berbicara tentang mukmin, tidak berbicara si A, si B, tidak bicara anta wa ana. Ana tadi kan masih ana hamba. Anta Allah. Lah gitu dah. Sekarang anta Allah sudah tidak ada, ana hamba sudah tidak ada. Makanya wa ana rabbukum. Aku adalah Tuhanmu, oleh sebab itu fa'budun. Arahkan hanifan wajah ruhmu ke wajahku. Berarti apa? Kalau sudah ahad, ya udah disebut istirahatlah. Kita nggak bicara si A si B. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kedua-duanya sama. Artinya sama benar. Ya, kita proses untuk ke ahad, untuk la ilaha illa ana, otomatis dari la ilaha illa anta. Sudah selesai barulah ana. Kita ada di muraqabah. Setelah itu kita di musyahadah. Kita menunggu dari luar si A. Nanti kalau sudah si A keluar, kita disebut bertemu. Ya sudah. Kalau sudah bertemu, mana ada gelisah? Tidak ada. Karena itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kita tunggu-tunggu. Mulai pagi kita menunggu sampai sore jam 4 enggak keluar-keluar. Akhirnya keluar maklong. Udah ketemu. Udah sampaikan apa yang menjadi niat dan tujuan kita bertemu si A tadi. Disampaikan clear. Udah. Apa pertemuannya itu? Tujuannya masing-masing. Kalau sudah ketemu, ya sudah, plong. Udah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Semua apa yang hadis, apa yang disampaikan Rasulullah. Walaupun Anda, siapapun kita, mau nerima atau tidak, yang jelas setiap kali hadis yang diriwayatkan oleh siapapun, lebih-lebih hadis yang bermutu sahih, itu sebetulnya adalah kinayah. Kinayah. Sindiran, sanepan, atau ayat, petanda. Artinya ada yang ditandai aslinya. Bahasa saya, ada sesuatu yang sir di dalamnya itu, dan itu hanya hamba Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang dipilih Allah akan mengerti maksud sebenarnya di belakang itu semuanya. Siapa mereka yang dipilih? Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Mereka lah yang sudah masuk dan melaksanakan dengan benar tentang dinut tauhid. Ini ada lagi? Oh, nggih. Pada tanglet Gus. Nggih. Masalah sirul asor kalian napas nupus, napas anpas tanapas nupus. Menapa niku perbedaannya dos pundi Gus? Ngoten. Nggih. Kalian niku kolwat Gus. Kula pengertiane kolwat niku cara-carane dos pundi Gus? Ngoten. Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirul asr itu dari segi makna di dalam rahasia itu masih ada beberapa rahasia. Kita ngucap lafaz Allah. Di dalam lafaz Allah itu ada rahasia. Baik ucapan secara lisan maupun secara hati. Di dalam ismuddad, nama Allah itu ada rahasia.
Ini yang harus kita buka. Supaya jenengan ini estu betul-betul mengetahui apa rahasia di belakang nama atau sifat atau zat atau hidup. Sebab dengan begitu memudahkan jenengan itu berkholwat dan bertemu Allah yang sesungguhnya. Itu makna daripada sirul asrar. Cara praktek kholwat di dalam sirul asrar adalah jenengan boleh lisan terdiam, hati terdiam. Cuman jenengan ini membangun rasa. Di dalam hati jenengan itu ada rasa atau iman. Tergantung imannya kemana. Umpama ketika saya menghirup bau harum, mesti ning ati ada iman. Ada pangrasa bahwasannya harumnya keluarnya sumbernya dari itulah iman. Kalau ini kita kembalikan pada Allah, segala hal apapun yang terjadi baik langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kita, tidak langsung berkenaan dengan makhluk lain. Hati jenengan harus ada pangrosok, pangiman, berupa satu kesadaran bahwasannya timbul dan munculnya itu dari saklebete urip. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya sirul asrar. Makanya di situ ada tahapan sirul asrar. Su'aul basirah adalah rasa. Ainul basirah berarti bertemu. Hakul basirah pernyataan. Ketika kita membangun rasa iman hanya pada Allah setiap saat dan waktu, setiap napas ini, maka otomatis akan naik satu tingkat hakul basirah. Di dalam sirul asrar itu ada hakul basirah. Pertemuan itu terjadi. Bahasa sederhana, ruh akan bertemu Allah. Gambaran petanda ruh bertemu Allah. Ruh itu tiada nama. Allah khalik tiada nama. Mata melihat tiada nama. Udah nggak ada. Itulah namanya ahad. Namanya bertemu. Ini cara jenengan berkholwat. Baik secara khusus maupun secara umum. Yang jelas kholwat maknanya adalah yakfur bittohuti wa yu'min billah. Tinggalkan iman selain Allah dan membangun iman hanya pada Allah. Saya bicara Allah jangan dimaksud nama. Saya bicara hidup jangan dimaksud itu adalah sifat. Jangan. Yang kumaksud Allah atau hidup dat adalah laisa kamislihi syai'un. Itu makna daripada kholwat. Caranya jenengan boleh diem, baik jasmani maupun hati ruhaniyah Anda berjalan rasa. Nyambungno rasa urip, nyambungno rasa nang roh terhadap urip. Setiap kejadian apapun, intinya nanti di dalam hati jenengan hanya satu pangrasa bahwasanya semua yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mata hati jenengan wis tidak bisa melihat wujudnya makhluk, wis mboten saged. Namun nyatanya Allah. Nyata wujudnya Allah yang tampak dan
jelas di dalam pandangan rohaniah jenengan. Terus proses daripada antara napas, nufus, anfus, tanafus. Bapak Ibu, memang ada beberapa proses. Yang 4 proses ini jadi satu menjadi sifat kalam Allah. Sifat kalam itu terpecah rangkaian 4 hal. Apa itu? Nufus, anfus, tanafus, napas. Saiki apa di antara perbedaan keempat itu? Kalau kita bicara anfas, jenengan ini ning akal iki kan wonten cipta-cipta. Nah, ngoten nggih. Wonten cipta. Iki nek pun jenengan dewasa, nek belum dewasa dereng. Nek pun dewasa, maka anfas di dalam akal jenengan muncul. Enak ingin iki seneng cewek iko ya. Masalah iko sendenan kayu. Wis cipta-cipta muncul. Lah cipta iku ngabari nanggone hati. Ketika ngabari iku disebut sebagai tanafus. Tanafus. Mudune anfas ke hati iku namanya tanafus. Wis. Inilah nanti akal itu apakah ditunggangi nafsu apa enggak? Kalau ditunggangi nafsu mesti nufus dalam hati jenengan kali kula niki, hati iki ngikuti apa komando dari akal. Nek rapi kali sendenan kayu jati ya temenan. Ngomong sing ane. Niki konsultasi terus omong-omongan terus niki. Akhirnya akal ini mengikuti petunjuk nafsu. Apa petunjuk nafsu? Piye carane roh iku mau, hati itu lali Allah. Wa zujina linnasi hubbus syahawah. Makanya dihadapkanlah kesenangan-kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia. Ya enak cah. Rapi langsung senden kayu jati wis rasoro-soro sapi itu. Padahal bahaya. Anda nanti terbungkus ruhaniahmu dengan kesenangan dunia, akhirnya disitulah kita yang disebut wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Pasti kita lalai pada Allah. Orang lalai pada Allah itu tidak hanya dunia secara materi, juga non materi. Yang non materi jangan punya status sebagai orang yang dimuliakan orang. Nanti dipujo, salamane diambung tangani, gak terima tangani ya, wetengi barang niki, gak terima bokongi pisan. Dengan alasan yang terselubung oleh nafsu kita minta barokah. Sekarang. Jadi Gusti karepmu padahal kuwi tak kandhani malakum darra wala naf'an selain aku iku gak iso ngkei manfaat utawa nekakno terserah awakmu. Percaya, percaya, enggak percaya saya, terserah. Percaya saya, ya terserah. Kata Allah seperti itu. Ketika akal anfus, nufus ini sudah terganggu lewat akal tadi, maka munggah nang napas. Ning tenggorokan iki muncullah sifat kalam. Akhirnya ngomong, ya wis aku cinta kamu. Kapan ayo ndang nikah? Lah ngoten nggih? Nah wis. Maras kita, akal kita punya cipta-cipta mudhun nang ngene hati, terus hati konsultasi dengan akal, akhirnya keluarlah napas, muncul ucapan. Misalnya maneh sing lebih sederhana. Nanti cak arep ngaji. Wis. Anfas teng mriki
Mikir-mikir pun. Wis engko budal mari magrib bae. Sebab engko nek macet ya enggak terlalu terlambat. Budal mari sangko. Wis terlambat. Ya apa budal mari magrib mari magrib bae. Akhirnya terjadi, Pak. Sebab ada cipta-cipta ning akal iki, terus akal iki mlebu ning ati, didasari oleh nafsu, akhirnya ngucap kalam, ya budal mari maghrib. Kita berangkat habis maghrib. Ya udah. Jadi sifat kalam, ucapan ini rangkaian sebelum jadi kalam. Sebelum berkalam, rangkaian dari 4 hal. Anfus, tanafus, nafus, napas. Udah. Jadi 4 perkara ini tidak bisa keluar dari sifat kalam. Ini perbedaannya. Jadi satu persatu perbedaannya itu, tapi sampai kesuwen, ngoten niku. Sampai cukup tahu aja. Lah untuk masuk kepada ketemu Allah di sifat kalam bisa. Piye carane nufus sampai iki ojo bisa dipengaruhi dengan akal. Sing akal iku orientasinya dari nafsu. Jangan. Piye carane? Ngeten. Faktulu anfusakum. Patenono keakuanmu yang berkalam. Langsung cepet nggih. Lepasan keakuanmu yang berkalam. Terus berkalam sapa? Ya aku Allah. Ning ati. Akhirnya muncul keakuannya Allah pun bener. Akhirnya sampai mboten adik nguri-nguri apa proses-proses wow. Niki nek bahasa kula jenengan umur kari didik kesuwen. Cukup langsung faktulu anfusakum. Wis langsung ae patenono keakuan kita yang berucap. Ning ati akhirnya muncul aku Allah. Beres, Bu. Oke. Ibu, ada Bu yang ditanyakan? Ibu, ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan dari potongan surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa kecuali zatnya. Apa termasuk surga dan neraka juga, Gus? Nanti ruhnya itu juga apa termasuk makhluk itu? Ini minta penjelasan dari Al-Qur'anul Qadim. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dari Al-Qur'anul Qadim, hakikat saya jelaskan dari Al-Qur'anul Karim secara syariat ya gak salah paham. Secara syariat tidak. Karena terjadinya itu setelah penghancuran selain surga dan neraka, artinya dunia. Makanya disebut yaumil kiamah. Orang syariat surga itu belum terjadi, Pak. Besok terjadinya adanya itu setelah hari kiamat, terus hari penghisapan, terus jenengan barulah di situ terjadinya surga dan miturut kacamata syariat. Wis iki gak iso dibantah secara syariat. Tapi kebanyakan kita oleh karena nolak tauhid, orang ngerti kalau ini sanepan. Ini sanepan. Kalau ini adalah sindiran, kiasan. Kiasan. Lah mengandung kiasan yang bagaimana? Wis. Niku ayate di depannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Ibu, secara hakikat surga dan neraka sebetulnya ya di dunia ini sudah nyata. Pandangan hakikat
bukan syariat. Apa sifat daripada surga dan neraka itu? Secara ringkas, surga itu orang mengenal gak enak, mesti enak. Orang mengenal susah gelisah, mesti damai. Neraka kebalikannya. Ya panas, ya dan lain sebagainya. Makanya bahasanya itu sindirane anar. Anar itu api. Sifatnya api panas. Hati jikalau bertemu selain Allah, berada di tempat selain Allah, itu berarti hati atau roh itu di surganya Dajjal. Lah surganya Dajjal adalah kesenangan duniawi. Hati kalau ada di situ, sebetulnya dia ada dalam neraka Allah, tapi di surganya Dajjal. Isi bingung, dirungokno aibah bingung ya, rasakno dhewe. Jikalau hati atau rohaniyah dikatakan di surganya Allah di dunia itu, maka jelas rohaniyah itu tidak berdiri di atas surganya Dajjal. Jelas dia berdiri di atas nerakanya Dajjal. Panas miturut orang lain, tapi damai miturut jenengan. Seneng miturut orang lain, damai tetap miturut jenengan. Makanya ketika saat ruhaniyah jenengan bertemu pada Allah, itulah sesuatu yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Letak kedamaian yang sejati adalah ketika ruhaniyah itu berdiri di atas Allah. Artinya dia duduk di dalam musyahadah. Sekalipun posisi Anda ini di neraka, nerakanya Dajjal, gak soge mangan yo saonoe, ibarat rumah tangga rok-rok asem, tapi hatimu nyaman. Tidak seperti mereka yang sogeh bingung karepe dhewe. Lho wong sogeh tambah bingung lho, Pak. Bingung nek suatu saat dia jatuh miskin. Dia ketakutan. Kelangan sugiye akhirnya jadi melarat. Berarti dia nggak seneng. Dia selalu susah. Jenengan mawon mandangi penak ya Pak Lurah duwike iku cekelane mil-milan. Ngoten nggih. Omahe maglong pinggir embong. Kita nggak tahu dia juga utangnya akeh. Mikir cicilan kreditan. Mana cari wong Jawa, semua itu sawang sinawang. Sing lakoni lo bingung dewi. Dan bingung hanyalah golongan orang-orang yang hatinya sudah sampai pada Allah. Loh, inilah surga. Pertanyaan ibu, semua akan hancur kecuali yang kekal adalah Allah, wajah Allah. Pertanyaannya, apakah surga neraka itu akan hancur? Juga musnah. Jawabannya hakikat semuanya sudah musnah. Ora ene opo. Bahasa wong Jawa kosong blong. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Secara hakikat sudah tidak ada nama yang menyembah, yang disembah, mata untuk melihat. Sudah nggak ada. Di titik nol ahad itulah Pak maksudnya. Tapi ning akhirat hukum syariat ya berlaku. Ya sama dengan di dunia ini. Cuman hatimu ayem banget.
Makanya bahasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin dalam satu ayat gini, Pak. Jangankan aku menghidupkan sesuatu yang sudah mati yang asalnya itu mang ada. Wong aku nyiptakno asalnya tidak ada. Jadi ada itu mudah kok, apalagi saya membangkitkan, menghidupkan sesuatu yang tadinya itu tidak ada, saya matikan, kemudian saya adakan lagi. Artinya apa toh Pak? Walaupun secara hakikat selain ana sudah tidak ada, maka bentuk surga itu nisbati jenjem damainya hati panjenengan. Terus apakah besok setelah saya mati terus terjadi hukum syariat, dibangkitkan, kemudian ada di roh maksar, terus ada yang masuk surga, ada masuk neraka lagi gitu loh? Itu bahasa syariat. Apakah hal itu terjadi juga secara hakikat? Nek Rasulullah dawuh itu kalbarki, Pak. Koyok kilat. Jenengan wa inna ilaihi rajiun itu seperti kilat. Itu akan terjadi pada golongan-golongan ketika saat manusia hamba di dunia itu masih ada pengakuan. Takoli lah. Sik ngaku-ngaku nih loh. Itu akan terjadi. Tapi bagi mereka yang sudah lepas keakuan diri, yang muncul keakuan Allah, masa sih Gusti Allah dihisab? Sing di dompetku mang, niki dompetku. Dompetku iki nek ana duwike, mesti lak tak hitung to, Pak. Tak hitung. Kalau tumbas rokok pinten, Pak? 20.000 tak buka. Tak hitung jumlah duit cukup 20.000. Coba. Umpama dompetku iku nggak ada uangnya. Masa sih aku ngitung? Nek umpama aku ngitung berarti kula niku gendeng. Wong kana duwike dompet kok artinya apa Pak? Bagaimana mungkin jenengan akan dihisab? Ketika saat di dunia jenengan gak ngaku-ngaku. Iki sholatku, iki zakatku, iki posoku. Apa nih sing dihitung? Wong jenengan gak ngaku-ngaku. Sing ngaku iku Allah. Dalam hati jenengan, maksud saya Gusti Allah itu ngitung-ngitung. Paham maksud kula nggih? Ada golongan hamba Allah iku bighairi hisab. Tanpa dihisab. Bahasa syariat hanya keterangane mergake kuwi ning donya. Wis gak duwe blas, lha ngono to. Bojo gak duwe, anak gak duwe, donya gak duwe, apa nih sing dihitung melarat. Mereka keterangannya hanya di situ. Padahal secara ruhani ngaku-ngaku mang. Itu yang dihitung karena ngaku-ngaku. Hamba nih. Kalau hamba nih sudah lepas, aku nih Allah. Apa nih sing dihitung? Ibarat dompet orang enek duwike, masa sih Pak nganggur tak hitung ae. Tumbas rokok 10 setunggal 20.000 tak hitung. Ya gak muncul Pak 20.000 gak ono. Lah wong gak ono duit. Ya gak mungkin lah dihisab dihitung mergae kosong. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dengan menafikan, menghilangkan keakuanmu yang segala-galanya dalam hal apapun itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Itu lebih baik sebelum kematian datang. Jadi Bu, tetap secara hakikat
itu yang ada akunya Allah. Selain itu di hati jenengan hancur, termasuk surga dan neraka. Jikalau surga dan neraka itu masih kebuku makhluk. Nah, tinggallah. Waktu jenengan sholat, nggak mungkin ada gambar surga atau neraka. Nggak ada gambar nih nganti sampean. Kalau sampean itu betul-betul ini wajah tu wajah, nggak ada. Arep-arep ningati pahala atau surga sudah tidak ada. Yang ada aku Allah. Tapi secara fisik mohon maaf, sunung akhirat ya tampil surga. Ya sekalian dunia nih loh bos. Sama, ya sama ini. Tapi ngeten Pak, Allah sampun mengenas ning Quran. Wong iman itu digembelno wong iman. Wong kafir digembelno wong nggak bisa ketemu. Nggak bisa. Makanya bahasanya walaupun semua itu kembali kepada Allah, dikembalikan kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, tempatnya ada istilah surga dan neraka. Bahasa syariat. Ada jenengan wis gak mengenal hisab-hisaban, wis gak mengenal. Mereka Gusti Allah kadang ngitung ora enek sing dihitung, enggak ada yang dihitung. Nggih, ngoten mohon Bapak Ibu, untuk sementara waktu nggih mohon maaf untuk tahun ini kami agak digeger Allah. Tidak boleh ngaji terlalu lama. Inti materi paham sudah. Yes, aku yang enggak tahu. Mungkin ya ndak pensiun lho ngoten lho. Sing pojokan muring-muring ojo sik kuwas karepmu lak ngono to ya. Tapi tetap saya tidak bisa keluar dari apa yang Allah jadikan sebagai kehendaknya. Aku saged mek ngintir. Pun Bapak Ibu hadirin, apa yang telah Allah berikan bimbingan terhadap kita pada malam hari ini terkait masalah dinut tauhid sebagai agama asal seluruh manusia. Mudah-mudahan menjadikan kesadaran dalam hati kita yang belum sadar untuk lekas masuk di dalam dinut tauhid dan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat pada kita dan keluarga kita dan anak keturunan ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.